شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم أجمعين من النار. Al-ikhwa wal akhwat, jemaah salat zuhur yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjung Allah Subhanahu wa taala, membesarkannya dengan penuh kecintaan dan perendahan diri. Dikarenakan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita, apa yang Allah Subhanahu wa taala telah curahkan kepada kita seluruhnya, berupa kebaikan-kebaikan yang sangat banyak, nikmat-nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Sejak kita berada di alam rahim hingga hari ini, kita tak luput dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kenikmatan luasnya kepada kita seluruhnya. Alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha alaikum ni'mahu zahiratan wa batinah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, tidakkah kalian melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kalian memperhatikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan untuk kalian sesuatu yang berada di langit dan apa-apa yang berada di bumi. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah mencurahkan kepada kalian berbagai macam kenikmatan. Apakah kenikmatan tersebut kenikmatan yang zahir, kenikmatan yang nampak, atau kenikmatan tersebut adalah kenikmatan yang sifatnya batiniyah, kenikmatan yang tidak nampak? Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita seluruhnya. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan, tidak ada satupun kebaikan yang kita rasakan, yang kita dapatkan, melainkan seluruhnya itu adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah yang berikan.
Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satupun kenikmatan yang ada pada kalian, tidak ada satupun kenikmatan yang kita rasakan kecuali seluruhnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang luput. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain menegaskan akan kenikmatan yang sangat luas yang telah diberikan kepada kita. Kenikmatan yang tak terhitung jumlahnya. Allah mengingatkan di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kalian, maka kata Allah Subhanahu wa taala, pasti kalian tidak akan mampu. Karena banyaknya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan, telah berikan kepada kita. Hanya saja kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang kurang di dalam mensyukuri, di dalam mengakui apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengingatkan, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk mensyukuri, mengingat, mengakui kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Tarik yang sedikit-sedikit yang tiap hari kita rasakan, saking seringnya lupa kita kalau itu termasuk dari termasuk dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nikmat antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bernafas. Ini kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba Allah Subhanahu wa taala tarik, gak usah seluruhnya, setengahnya saja, dibuat antum kelelahan, masih bisa bernafas. Apa yang kita rasakan? Kesusahan, kesulitan. Ditarik lagi selama 5 menit, kira-kira apa yang terjadi? Ya mungkin masih ada yang bisa tahan. Kalau ditarik dalam waktu 1 jam, ya mungkin ada yang masih bisa tahan. Kalau ditarik dalam waktu 1 hari, apa yang terjadi? Nah, ini diantara kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang kebanyakan dari kita melalaikan hal tersebut, bahwasanya itu merupakan apa? Kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kenikmatan-kenikmatan yang lain yang ada pada diri-diri kita. Tidak usah dulu lihat harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan, keturunan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan, kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita. Yang ada pada diri kita dulu, penglihatan dan yang lain. Sangat banyak dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di antara kenikmatan yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat al-lisan. Lisan kita. Ini di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat bisa berbicara, berkomunikasi dengan orang lain dengan menggunakan apa? Lisan kita. Naam. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk kalian 2 mata? Demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kalian lisan dan 2 bibir. Nikmat untuk apa? Untuk berbicara. Ini kenikmatan.
hanya sekali lagi, sangat sedikit dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berbagai macam kenikmatan di dalam surah Ar-Rahman, ya, nama surahnya Ar-Rahman. Digunakan nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman yang menunjukkan sangat luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Saking luasnya sampai orang kafir juga diberikan. Saking banyaknya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat tersebut mengulang-ulang ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mana lagi yang akan kalian dustakan? Saking banyaknya penyebutan kenikmatan di surah tersebut. Di awal-awal ayat Allah Subhanahu wa taala, di awal-awal surah tersebut Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Dialah Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengajarkan Al-Qur'an kepada manusia. Memberikan mereka ilmu terhadap Al-Qur'an sesuai dengan kadarnya masing-masing. Khalaqal insan. Dia juga Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, 'allamahul bayan, dan dia juga Allah Subhanahu wa taala yang telah mengajarkan kepada kita seluruhnya al-bayan. Apa yang dimaksud dengan al-bayan di sini? Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsir beliau rahimahullahu taala, al-bayan adalah an-nutq. Al-bayan maksudnya nikmat berbicara, menjelaskan sebuah perkara dengan lisan kita, mengemukakan keinginan kita, maksud kita dengan lisan kita. Ini Allah Subhanahu wa taala yang telah mengajarkan. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan. Oleh karenanya, dengan kenikmatan-kenikmatan yang banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, di antaranya lisan kita, maka hendaknya kita banyak-banyak mensyukuri kenikmatan tersebut dengan mempergunakan kenikmatan tersebut di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menggunakannya di atas kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian mensyukuri kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kalian, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kenikmatan tersebut, kebaikan dari nikmat tersebut. Akan tetapi sebaliknya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian ingkar, tidak mau mengakui nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan menggunakan kenikmatan tersebut ya di selain ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kemaksiatan, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam, mengingatkan kita seluruhnya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian ingkar terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, maka ingatlah bahwasanya azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Alaikum rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang telah disampaikan bahwasanya pada pertemuan yang berbahagia ini, pertemuan yang kita mengharapkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala ini, kita akan membahas sebagian dari bahaya-bahaya tentang lisan kita. Jadi lisan kita ini selain Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai kenikmatan untuk kita seluruhnya, padanya juga terdapat ujian-ujian.
terdapat fitnah, terdapat kerusakan yang tanpa kita sadari bisa membinasakan kita dan bahkan bisa menjatuhkan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di pertemuan yang berbahagia ini kita akan menyebutkan beberapa perkara yang merupakan kerusakan dari lisan yang dapat membinasakan kita. Akan tetapi sebelum itu, agar kita tidak kemudian ketika mendengar bahaya dari lisan, kemudian kita menyangka bahwasanya lisan kita ini tidak membawa sesuatu kecuali kejelekan saja. Oleh karenanya kita akan menyebutkan beberapa bentuk, dan ini bukan merupakan seluruhnya ya, ini sebagian saja dari kebaikan-kebaikan atau keutamaan yang bisa kita dapatkan dengan lisan kita. Alaikum rahimani wa rahimakumullah. Di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, atau sebelum kita menyebutkan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala atau keutamaan dari lisan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ada baiknya kita mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan lisan kita ini. Datang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahullahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'u Allahu biha darajat. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang hamba kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berbicara atau dia berucap dengan sebuah ucapan yang mana ucapan tersebut terkadang dia tidak memikirkan hasil dan konsekuensi dari ucapannya tersebut. Akan tetapi ucapan yang dia keluarkan dari lisannya itu adalah kalimat-kalimat yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab ucapan-ucapan tersebut yang keluar dari lisannya, Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajatnya. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya dengan sebab lisan. Demikian pula sebaliknya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah. Dan sesungguhnya seorang hamba ketika dia berucap dengan sebuah ucapan yang mana dengan ucapan tersebut akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan dia tidak memperhatikan konsekuensi dari ucapan yang dia keluarkan, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan tersebut yahwi biha fi jahannam. Ucapan tersebut yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala itu bisa menyeret dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billah. Ini keadaan lisan kita seperti ini. Bisa meninggikan derajat kita dan bisa juga mendatangkan bahaya untuk kita seluruhnya, wal iyad billah, dan bahkan bisa memasukkan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara keutamaan dari keutamaan lisan kita atau di antara kebaikan dari lisan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah ketika kita menggunakan lisan kita di atas kebaikan dengan cara berucap dengan kalimat-kalimat tauhid, berucap dengan kalimat-kalimat yang mendatangkan atau yang menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari pembagian-pembagian keimanan,
Sebagaimana dalam hadis yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahullahu taala. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Keimanan itu terbagi menjadi 73 hingga 79 bagian. Di riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala, sittun wa sab'una syu'bah. 63 sampai 69 bagian. Yang paling tinggi dari tingkatan keimanan tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'alaha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tingginya dari keimanan tersebut adalah ucapan la ilaha illallah. Ucapan di atas tauhid, ucapan yang menambah keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah keimanan yang paling tinggi. Dan kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalanan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Adapun rasa malu itu termasuk dari keimanan. Demikian pula di dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullahu taala dan selain beliau rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyeru kaumnya atau menunjukkan kaumnya di awal-awal dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam, di awal dakwah beliau secara terang-terangan, ketika beliau ingin menyebutkan jalan keselamatan, jalan keberuntungan, keberhasilan untuk kaumnya, apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam katakan? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai sekalian manusia, ucapkanlah kalian la ilaha illallah, niscaya kalian pasti akan beruntung. Ini keutamaan lisan kita apabila kita benar-benar menggunakannya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di atas kebaikan. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan banyak kebaikan untuk hal tersebut. Demikian pula dengan lisan kita, ketika kita mempergunakannya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi sebab kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi sebab datangnya pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa sifat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innal muslimina wal muslimat, sesungguhnya muslim laki-laki dan muslim perempuan, wal mu'minina wal mu'minat, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, wal qanitina wal qanitat, orang-orang yang taat di dalam ibadahnya dari kalangan laki-laki dan perempuan. Demikian pula as-sadiqina was-sadiqat, orang-orang yang jujur dari kalangan laki-laki dan para wanita. As-sabirina was-sabirat, orang-orang yang bersabar dari kalangan laki-laki dan wanita. Wal khashiina wal khashiat, orang-orang yang memiliki khasyah dari kalangan laki-laki dan perempuan. Demikian pula wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, dan di kelanjutan ayat-ayat yang lain di sela-sela sifat, di sela-sela penyebutan sifat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antaranya wadzakirin Allah katsiran wadzakirat, dan orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala menggunakan lisannya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan laki-laki dan dari kalangan wanita, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah Subhanahu wa taala akan membalas mereka, menjanjikan kepada mereka maghfirah, pengampunan. Demikian pula ajran 'azima, pahala yang sangat besar. Tentunya ini ketika kita mampu untuk mengontrol lisan kita agar senantiasa berada
di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan lisan kita bisa bersedekah, bahkan di sebagian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan az-zikir yang lahir dari lisan kita, yang keluar dari lisan kita sebagai amalan yang paling baik, amalan yang paling besar, sedekah yang paling besar, bahkan lebih baik, lebih besar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada bersedekah dengan emas dan perak. Nah, di dalam hadis yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, kata beliau sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabatnya, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian saya khabarkan kepada kalian tentang amalan yang paling baik, amalan yang paling baik, yang paling suci, yang paling murni di sisi Rabb kalian, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling mampu untuk mengangkat derajat kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul lakum, lebih baik bagi kalian min infaqiz zahabi wal waraq, lebih baik bagi kalian daripada bersedekah dengan emas dan perak. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul lakum min antalqau aduwakum, bahkan lebih baik, amalan tersebut lebih baik bagi kalian daripada ketika kalian bertemu dengan musuh kalian, fatadribu a'naqahum, maka musuh-musuh kalian tersebut memenggal leher-leher kalian dan kalian juga memenggal leher-leher musuh kalian. Maksudnya lebih baik dari apa? Dari kalian berjihad dengan pedang kalian. Apa jawaban para sahabat radhiyallahu taala anhum mendengar perkara tersebut? Kira-kira apa jawaban para sahabat? Kalau ingin dikhabarkan dengan perkara-perkara seperti ini, mau apa enggak? Ya tentunya para sahabat radhiyallahu taala anhum menjawab, qalu bala ya Rasulullah, tentu kami mau, pasti kami mau. Tidak semua sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang-orang kaya yang mampu bersedekah dengan harta-harta mereka. Tidak semua sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan tangan-tangan mereka. Siapa yang tidak mau mendengarkan hal tersebut? Para sahabat radhiyallahu taala anhum yang paling antusias dengan kebaikan-kebaikan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu pastinya mereka seluruhnya menginginkan hal tersebut. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengkhabarkan, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, amalan tersebut adalah zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara keutamaan lisan kita. Di dalam Sahihul Musnad disebutkan datang dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata, kata beliau radhiyallahu taala anhu, ma syai'un anja min adzabillahi min dzikrillah. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, ini Mu'adz bin Jabal, sahabat yang mulia, sahabat yang pernah diutus ke negeri Yaman oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi hakim di sana. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, tidak ada sesuatu pun yang paling mampu untuk menyelamatkan seseorang dari neraka Allah Subhanahu wa taala melebihi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan
Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Demikian pula di antara keutamaan yang lain dari lisan tersebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau di antara keutamaan yang lain yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang mampu untuk menjaga lisan mereka akan dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginya surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang datang dari Sahal bin Sa'ad yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yatman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi atmanu lahul jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menjamin bagiku untuk menjaga apa yang berada di antara dua lihyahnya. Maksudnya berada di antara kumis dan jenggotnya. Apa yang dimaksud? Lisannya. Demikian pula dia mampu untuk menjaga apa yang berada di antara kedua kakinya. Ya, maksudnya apa? Kemaluannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan atmanu lahul jannah. Maka saya akan menjamin untuk orang tersebut surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dijamin surga bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita mampu untuk menjaga lisan kita, menggunakan lisan kita di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jaminan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, alikhwa rahimani wa rahimakumullah, tentunya masih banyak keutamaan-keutamaan yang lain keutamaan-keutamaan yang lain yang datang dari lisan-lisan kita apabila kita mampu untuk menjaganya dan menggunakan lisan kita di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhwati fillah, alikhwa rahimani wa rahimakumullah. Dan masih banyak lagi dari keutamaan-keutamaan lisan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kita seluruhnya. 6. Apa yang kita sebutkan itu mewakili di antara kebaikan-kebaikan yang bisa didatangkan dari lisan-lisan kita. Alikhwa rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita akan mendengarkan sebagian kerusakan-kerusakan dari lisan, bahkan kerusakan-kerusakan tersebut mampu untuk membinasakan kita. Kerusakan-kerusakan tersebut dapat menjerumuskan kita ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Mudaththir, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan penduduk surga yang telah masuk ke dalam surga, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan mereka, sebagian percakapan penduduk surga di antara percakapan mereka adalah mereka bertanya kepada penduduk neraka, perihal apa yang membuat mereka bisa masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan pertanyaan-pertanyaan penduduk surga kepada penduduk neraka. Mereka ditanya, ma salakakum fi saqar? Apakah gerangan yang membuat kalian bisa berada di dalam neraka saqar? Di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat kalian masuk? Apa jawaban mereka? Qalu lam naku minal musallin. Di antara sifat mereka yang membuat mereka masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, mereka menyebutkan qalu dulu lam naku minal musallin. Kami bukan termasuk orang-orang yang melaksanakan salat. Walam naku nut'imul miskin.
Demikian pula dulu kami bukan termasuk orang-orang yang memberi makan orang-orang miskin, nggak mau bersedekah. Hartanya ditimbun-timbun, disimpan-simpan, seakan-akan harta tersebut akan dia bawa mati. Padahal Nabi SAW mengingatkan, ketika seorang hamba telah meninggal, maka akan diikuti oleh 3 perkara. 2 kembali, hanya 1 yang bersama dirinya. Siapa yang ikut? Yang ikut kata Nabi SAW, keluarga, harta, dan amalannya. Kata Nabi SAW, dari 3 ini akan pulang 2 perkara, tidak akan menemani dia. Siapa yang akan kembali? Keluarga dan hartanya. Sebesar apapun cintanya seorang istri kepada suaminya ketika meninggal, nggak ada istri yang mau temani di dalam kuburan. Ada yang mau dikubur sama-sama. Atau sebaliknya, sebesar apapun kecintaan antum kepada anak dan istri antum ketika mereka telah meninggal, sebesar apapun penyesalan antum, tidak ada di antara antum yang ingin menemani istrinya di dalam kuburan. Ada yang mau dikubur sama-sama. Akan kembali keluarga kita. Demikian pula harta yang kita kumpulkan. Sebanyak apapun harta kita, semewah apapun mobil yang kita beli, sebanyak apapun emas yang kita timbun, uang yang kita tabung, gak akan pernah dikubur bersama kita. Pasti akan kembali. Walaupun mungkin antum berwasiat, pokoknya semua harta saya harus dikubur sama-sama. Ya di antara keluarga antum belum tentu semua itu. Akan kembali 2 perkara tersebut yang akan menemani dia bersamanya di alam kuburnya adalah apa? Adalah amalannya. Ini di antara sifat mereka. Di antara sifat yang lain yang mereka sebutkan, wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, makna dari wa kunna nakhudu ma'al khaidin ay natakallamu fima la na'lam. Yaitu kami berbicara pada perkara-perkara yang kami tidak tahu, tidak mampu menjaga lisan. Kata Qatadah rahimahullahu taala, mana dari ayat tersebut, kullama ghawin ghawina ma'ah. Tatkala orang-orang lalai tersebut mereka telah larut di dalam kelalaiannya, kami juga ikut lalai. Tidak mampu untuk apa? Menjaga lisan-lisan mereka, sehingga menyebabkan mereka berada di dalam neraka sakor. Demikian pula sifat yang lain yang mereka miliki, yang disebutkan, yang mereka sebutkan kepada penduduk surga, wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami termasuk dari orang-orang yang mendustakan dari hari kiamat. Hatta atanal yaqin, hingga datang kepada kami kematian al-yakin. Alaikum rahimani wa rahimakumullah. Di antara kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh lisan, kerusakan lisan kita adalah berucap dengan perkara-perkara kekufuran dan berucap dengan perkara-perkara kesyirikan. Bahkan 2 perkara ini merupakan kerusakan terbesar yang ada pada lisan-lisan kita. Berucap dengan kesyirikan dan kekufuran itu adalah perkara terbesar yang menjadi kerusakan yang disebabkan oleh lisan-lisan kita. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan ancaman untuk pelaku kesyirikan, untuk orang-orang yang berbuat kesyirikan, apakah dengan perbuatannya secara langsung atau dengan ucapan-ucapan. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya mereka yang melakukan kesyirikan, yang berucap, berkeyakinan dengan kesyirikan, kata Allah Subhanahu wa taala, faqad harramallahu alaihil jannah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah haramkan bagi mereka surganya.
Kalau sudah diharamkan surga berarti tempat kembalinya di mana? Ya tinggal satu lagi. Kalau sudah diharamkan surga berarti tidak ada tempat kembali yang lain kecuali pasti apa? Neraka Allah Subhanahu wa taala. Saking besarnya dosa kesyirikan ini sehingga diharamkan baginya surga. Haram baginya. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana bahaya kesyirikan ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni dosa dari kesyirikan. Enggak diampuni. Tentunya ini dengan catatan apabila dia belum bertaubat, ya, dan dia meninggal di atas kesyirikannya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah ampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Adapun yang di bawah-bawahnya, ya, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Betapa luas rahmat Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk masalah kesyirikan tidak ada tawar-menawar. Enggak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Wa man mata," siapa yang meninggal, yang telah mati, yang meninggalkan kehidupan dunia ini, wa huwa yad'u lillahi niddan dakhalan nar. Siapa yang meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mengambil tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, melakukan kesyirikan, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di dalam riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala yang datang dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man laqiyallah la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah." Mereka yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di hari akhir dalam keadaan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebaliknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man laqiyahu," siapa yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhalan nar. Tempat kembali dia adalah api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dia akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini kerusakan yang pertama dari kerusakan yang disebabkan oleh lisan, dan ini kerusakan yang paling besarnya. Kerusakan yang kedua yang muncul dari lisan kita adalah berucap dengan perkara-perkara bid'ah. Perkara-perkara yang baru di dalam agama, perkara-perkara yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Di riwayat yang lain, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Siapa yang membuat-buat, siapa yang beramal dengan sebuah amalan, dihukumi sama orang yang memunculkan pertama kali dan orang yang sekedar ikut-ikutan. Nah, bukan dia yang munculkan, akan tetapi dia apa? Melakukannya juga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang keadaannya seperti itu, melakukan sebuah amalan, akan tetapi amalan tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada atau bukan termasuk dari perkara kami. Tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Tertolak.
perkara tersebut akan ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking bahayanya perkara bid'ah ini, di setiap khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbatul hajah beliau mengingatkan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Hati-hati kalian dari perkara-perkara muhdatsat, perkara-perkara yang baru di dalam agama. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah." Sesungguhnya setiap perkara yang diada-adakan di dalam agama itu adalah perkara bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu hukumnya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, adalah dhalalah, sesat. Kesesatan. Di dalam riwayat yang lain disebutkan wa kullu dhalalatin finnar. Setiap kesesatan itu akan mengantarkan seseorang kemana? Ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini saking bahayanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan di setiap khutbah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau kita mungkin yang mendengar khutbatul hajah, ya sekedar mendengarnya dengan perkara biasa saja. Ya tiap Jumat kok didengar juga. Tapi bagi orang-orang Arab apalagi yang ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara yang seperti ini adalah kalimat-kalimat yang sangat agung. Bahkan di antara sahabat Nabi ada yang masuk Islam karena apa? Karena mendengar khutbatul hajah yang kita dengar tiap Jumat. Ya. Nah, sahabat tersebut menyebutkan sesungguhnya kalimat ini telah mencapai dasar lautan yang paling dalam, saking besarnya maknanya. Di antara kandungannya ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dari perkara-perkara muhdatsat. Oleh karenanya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengingatkan, kata beliau radhiyallahu taala anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu. Ittabi' kalian, katanya, mengikutlah kalian, ikut saja, kata beliau radhiyallahu taala anhu, wa la tabtadi'u, dan jangan kalian melakukan perkara-perkara yang baru, perkara-perkara yang bid'ah. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, perkara tersebut faqad kufitum, itu telah cukup untuk kalian, sudah cukup bagi kita. Tidak perlu lagi kita apa? Kita mengadakan perkara-perkara yang baru di dalam agama. Bahkan di dalam hadis tentang kisah orang-orang yang diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara mereka yang terusir dari telaga beliau sallallahu alaihi wasallam adalah para pelaku bid'ah. Ketika mereka diusir, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru ummati, umatku. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengenal bahwasanya mereka itu adalah bagian dari umat beliau sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi mereka diusir. Apa yang disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang alasan mereka mengapa mereka diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dikatakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui apa yang orang-orang ini ada-adakan setelah sepeninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengada-ngadakan perkara-perkara yang baru di dalam agama beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antara kerusakan yang lain dari kerusakan yang muncul dari lisan seseorang adalah berucap dengan perkara-perkara ghibah. Berucap dengan perkara-perkara ghibah. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, ghibah itu apa? Apa itu ghibah? Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala menyebutkan definisi dari ghibah itu sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna mal ghibah?" Apakah kalian tahu apa itu ghibah? Apa batasan-batasan dari ghibah? Kata para sahabat radhiyallahu taala anhum, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hakikat dari ghibah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Ghibah itu dzikru akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan perkara-perkara saudaramu dari apa-apa yang dia benci. Kita menyebutkan hal-hal yang dibenci oleh saudara kita. Itu ghibah. Ya. Perkara yang sangat ringan di hari-hari ini. Untuk menyebutkan kesalahan-kesalahan sebagian manusia atau perkara-perkara yang tidak disukai oleh sebagian manusia. Ini perkara ghibah. Perkara ghibah atau berbicara tentang kehormatan seorang muslim itu adalah perkara yang sangat besar. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang atau mempermisalkan para pelaku-pelaku ghibah ini dengan memakan bangkai saudaranya sendiri. Ini saking besarnya perkara ghibah seperti ini. Saking besarnya bahaya ghibah ini, disebutkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam Sunan Abi Dawud rahimahullahu taala. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berbicara sesuatu tentang Safiyah. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan, "Ya Rasulullah, hasbuka min Safiyati kadza wa kadza." Disebutkan bahwasanya yang dimaksud Aisyah radhiyallahu taala anha di sana, beliau radhiyallahu taala anha menyebutkan perihal Safiyah bahwasanya beliau itu orangnya pendek. Ya, beliau itu qasirah, pendek orangnya. Mendengar hal tersebut, apa tanggapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahar lamazajathu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau wahai Aisyah telah berucap dengan sebuah ucapan. Seandainya ucapan tersebut dicelupkan ke dalam lautan, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya ucapan tersebut akan merusak lautan. Padahal yang diucapkan Aisyah apa? Qasirah, pendek. Ya, ini mungkin perkara yang sangat ringan. Ya apalagi kalau memang orangnya apa? Ya memang pendek. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengar perkara tersebut, seandainya kalimat tersebut dicelupkan ke dalam lautan, akan rusak lautan. Luasnya lautan rusak dengan kalimat ghibah. Berbicara tentang apa? Tentang kehormatan saudara kita. Nah, bagaimana lagi kalau misalnya apa yang dibicarakan itu lebih besar daripada ucapan ini? Alaikum rahimani wa rahimakumullah. Kemudian jangan ada yang beralasan, ya. Jangan ada yang beralasan, ya memang dia kan seperti itu. Dia orangnya seperti itu. Ya dia memang pendek, dia memang hitam, dia memang ini dan itu dari kejelekan-kejelekan saudaranya. Ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kalau memang sifat tersebut ada sama dia, itu ghibah sudah. Ghibah itu kita bicarakan tentang kejelekan saudara kita yang memang ada sama dia. Memang dia miliki. Kalau dia tidak miliki, itu bukan ghibah namanya, tapi kita apa? Kita berdusta atas nama dia. Alaikum rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara kerusakan yang disebabkan oleh lisan. Di antara kerusakan yang lain adalah kita melakukan namimah. Namimah itu kita menukil sebuah ucapan, ya. Kita menukil ucapan dari suatu kaum, kemudian kita ceritakan ke orang yang lainnya dengan maksud membuat kerusakan, membuat pertikaian antara mereka. Ini namimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah lewat di sebuah pekuburan, melewati dua kuburan.
Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam melewati keduanya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, innahuma la yu'adzaban. Dua penghuni kubur ini lagi diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa may yu'adzabani fi kabir. Keduanya tidak diadab karena perkara yang dianggap besar oleh manusia. Sebagian manusia menganggap perkara tersebut bukan perkara yang besar, perkara yang biasa saja. Ini di sisi mereka, akan tetapi perkara tersebut perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan mereka diazab di alam kuburnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma ahaduhuma, adapun orang yang pertama, salah satu dari keduanya, fa innahu yamshi bin namimah. Orang tersebut kerjanya melakukan namimah, menyebar kerusakan di antara manusia. Wal akhar, adapun yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakana la yastatiru min baulihi. Dia tidak menjaga dari air kencingnya, dari najis yang menempel di pakaiannya. Dia tidak terlalu peduli dengan perkara tersebut. Nah, ini perkara-perkara yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dianggap kecil, ya. Dan memang seperti ini keadaannya. Akan tetapi hal tersebut bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala di alam kubur. Demikian pula di antara kerusakan-kerusakan lisan adalah dusta. Ya, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketika dusta tersebut telah menjadi sifat bagi seseorang, maka orang tersebut akan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Di antara kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh lisan adalah menyebarkan rahasia-rahasia saudara kita. Nah, ya, ketika kita mendengar rahasia, kemudian apa? Kita sebarkan kepada orang lain. Di hari-hari ini ada cara yang paling unik. Ketika ada rahasia yang muncul dari si A tersebut menceritakannya kepada si B. Ya mungkin dengan maksud atau dengan prasangka bahwasanya si B ini mampu untuk menjaga rahasianya. Ternyata si B bercerita lagi kepada orang lain, bercerita sama si C dengan alasan apa? Dengan alasan ini rahasia, jangan diceritakan. Begitu terus berputar. Akhirnya yang tadi harusnya rahasia yang diketahui oleh dua orang saja jadi rahasia umum. Akhirnya kalau cerita nggak perlu sebut kode sedikit, satu majelis paham. Nah, perkara tersebut bukanlah perkara kebaikan. Di antara perkara yang menjadi kerusakan dari lisan adalah mencela seorang muslim tanpa hak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencela seorang muslim itu adalah kefasikan. Demikian pula membunuh mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah kekufuran. Di antara kerusakan lisan adalah melakukan jidal, berdebat tanpa hak. Berdebat bukan dengan perkara yang baik. Bahkan di sebagian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya itu adalah sebab kesesatan seseorang. Nah, di antara kerusakan yang lain yang disebabkan oleh lisan adalah gemar melaknat saudaranya. Gemar melaknat saudaranya. Nah, di antara kerusakan-kerusakan yang lain adalah melakukan perkara kila waqal, yaitu gampang menukil dari ucapan-ucapan manusia. Nah, dengan tanpa mencari kejelasan dari ucapan tersebut. Di antara kerusakan-kerusakan lisan tersebut dapat mengurangi pahala seseorang yang sedang berpuasa. Lisan tersebut dapat mengurangi pahala dari puasa seseorang. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada qaul az-zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi ay yada ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang sia-sia, ucapan yang jelek, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Demikian pula amalan-amalan yang jelek. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dari dia menahan rasa lapar dan hausnya. Tidak butuh sama puasanya. Nah, ini diantara kerusakan lisan. Demikian pula diantara kerusakan lisan adalah seseorang melakukan an-niyahah. Seorang yang melakukan an-niyahah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Laisa minna man latamal khudud wa syaqal jiyub wa da'wa bid'awal jahiliyah." Bukan dari kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan bagian dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka yang memukul-mukul wajahnya, demikian pula menyobek-nyobek pakaiannya karena tidak ridha. Itu melakukan niyah di saat ada meninggal saudaranya, keluarganya dan yang lain. Demikian pula dari mereka-mereka yang menyuruh dengan seruan-seruan jahiliyah. Naam, alaikum rahimani wa rahimakumullah. Dan masih banyak dari kerusakan-kerusakan yang lainnya, kerusakan-kerusakan yang disebabkan lisan, dari kerusakan-kerusakan yang lainnya yang dapat menyebabkan kebinasaan untuk kita seluruhnya. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, menjauhkan kita dari kerusakan-kerusakan lisan tersebut. Alaikum rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan pada siang hari ini kita cukupkan sampai di sini, ini waktunya sudah lewat ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita ini pertemuan yang berberkah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita seluruhnya untuk menjaga lisan-lisan kita dan tidak menggunakan lisan-lisan kita kecuali di atas kebaikan, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkara-perkara yang benar yang telah kami sampaikan itu semata taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan-kesalahan yang kami sampaikan pada pertemuan kali ini itu semata kesalahan yang datang dari diri kami pribadi dan dari syaitan laknatullah alaih. Kami meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon maaf kepada jamaah sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.